Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Rizky Ramadhania dengan NIM 1881907. Saya di sini akan mempresentasikan hasil UAS ulangan akhir semester kuliah Knowledge Management System dosen pengampu oleh Ibu Ina Sabili Karima, Askom Mkom, yaitu tentang sentralisasi data terkait kendala mahasiswa di bidang akademik dan administrasi. Jenis KMS yang digunakan yaitu saya mengambil knowledge system. Pengertian knowledge system itu sendiri adalah merupakan strategi untuk mengelola pengetahuan secara terstruktur dan efektif dalam menyimpan, mencari, dan berbagi pengetahuan. Di mana knowledge system ini memiliki fungsi untuk mengidentifikasi, membuat, menjabarkan, dan memberikan pengetahuan untuk dipelajari kembali. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik. Alasan saya memilih knowledge system ini yaitu dengan keterkaitan sentralisasi data terkait kendala mahasiswa di bidang akademik dan administrasi adalah di mana dalam knowledge system memiliki fungsi untuk mengidentifikasi yang nantinya akan mengidentifikasi suatu kendala dari mahasiswa Fasilkom, lalu dilanjutkan dengan membuat suatu aplikasi rancangannya, lalu menjabarkan suatu proses alurnya sehingga dapat menghasilkan suatu manfaat untuk mahasiswa dalam melakukan pengaduan untuk kendala di bidang akademik dan administrasi. Di sini ada use case diagram, di situ saya membuat dua aktor, yaitu admin dan mahasiswa, yang dimana sama-sama melakukan login, lalu dilanjut admin, yaitu mengelola informasi layanan, admin mengelola data mahasiswa, admin mengelola pengaduan, lanjut mahasiswa yang mendapatkan informasi layanan dan mengajukan pengaduan. Dan di sini ada si aktor, yaitu admin merupakan aktor yang dapat login, mengelola informasi layanan, mengelola data mahasiswa, dan mengelola pengaduan yang dimana dapat mengisi, menambah, dan menyimpan data. Mahasiswa di sini merupakan aktor yang dapat login, mendapatkan informasi layanan, dan mengajukan pengaduan kendala. Deskripsi sini ada login, yaitu di mana deskripsi menggambarkan kegiatan login ke dalam aplikasi dengan memasukkan username dan password untuk diverifikasi oleh sistem, lalu dilakukan oleh admin dan mahasiswa yang berkaitan dengan login. Tindakannya setelah halaman login, aku dapat melakukan proses login. Pasca kondisinya menampilkan halaman utama aplikasi. Lanjut use case mengelola informasi layanan yang dilakukan oleh admin untuk mengelola informasi layanan dengan prekondisi admin yang sudah login. Tindakan yang memberikan informasi pasca kondisinya menampilkan halaman informasi layanan. Lanjut use case mengelola data mahasiswa yang dilakukan oleh admin untuk mengisi, mengubah, dan menyimpan data dengan prekondisi admin yang sudah login, lalu tindakan yang mengelola data dengan mengisi, mengubah, dan menyimpan, lalu pasca kondisinya menampilkan halaman menu kelola data mahasiswa. Lanjut untuk use case mengelola pengaduan yang dilakukan oleh admin untuk menerima, mengisi, mengubah, dan menyimpan data untuk kelola pengaduan. Prekondisinya adalah admin yang sudah login, lalu tindakan yang mengelola pengaduan dan menerima, mengisi, mengubah. Pasca kondisinya menampilkan halaman menu kelola pengaduan. Use case selanjutnya itu mendapatkan informasi pelayanan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan prekondisi mahasiswa sudah login. Tindakannya di sini mahasiswa dapat melihat informasi pelayanan. Pasca kondisinya menampilkan halaman informasinya. Lanjut use case yaitu mengajukan pengaduan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk melakukan mengajukan pengaduan kendala. Lalu prekondisinya mahasiswa yang sudah login, lalu tindakannya melakukan lapor pengaduan kendala, dan pasca kondisinya menampilkan halaman kelola mengajukan pengaduan. Activity diagram di sini pertama ada login, dimana dimulai dari admin dan mahasiswa yang masuk ke halaman aplikasi, lalu sistem menampilkan, lalu admin dan mahasiswa melakukan login, lalu selanjutnya admin dan mahasiswa masukkan username dan password. Sistem di sini jika tidak akan balik lagi, jika iya menampilkan halaman utama. Activity diagram mengelola informasi layanan yang dimulai dari admin dengan melakukan login, sistem menampilkan, lalu dapat memilih menu informasi layanan dan sistem menampilkan, lalu admin ingin memberi informasi, sistem menampilkan, di mana di sini mendapat mengubah informasi atau hapus informasi, atau simpan, lalu disimpan informasi dan informasi tersimpan. Di sini mengelola data mahasiswa lanjut oleh admin yang lakukan login,
lalu menampilkan halaman utama dari sistem, terus lalu lanjut admin yang memilih menu kelola data mahasiswa, lanjut dari sistem yang menampilkan halaman, lanjut lagi dengan admin dapat menghapus, edit, tambah, lalu simpan, dan sistem menampilkan data tersimpan. Aktiviti diagram mengolah pengaduan di sini dapat melakukan login, mulai dari admin, lalu sistem menampilkan, lalu admin dapat memilih menu pengaduan, lalu sistem menampilkan, saat ingin melihat daftar, lalu ingin menerima pengaduan, lalu admin menerima pengaduan, lalu admin membalas terkait pengaduan, lalu sistem membaca konfirmasi pengaduan. Aktiviti diagram di sini mendapatkan informasi layanan yang dilakukan dan mulai dari mahasiswa yang melakukan login, terus sistem menampilkan halaman utama, lalu mahasiswa memilih menu informasi pelayanan, lalu sistem menampilkan dan ingin melihat menu awalnya, lalu sistem langsung menampilkan tampilan informasinya. Di sini ada aktiviti diagram mengajukan pengaduan yang dimulai dari mahasiswa melakukan login, sistem menampilkan, lalu mahasiswa memilih menu pengaduan, sistem menampilkan, mahasiswa memilih pengaduan, lalu sistem menampilkan opsi, di mana mahasiswa sini dapat ada 2 opsi, yaitu akademik dan administrasi, lalu di sini mahasiswa dapat mengisi keluhan kendalanya atau memilih, sistem menampilkan, lalu mahasiswa mengkonfirmasi, dan diakhiri oleh sistem dengan pengaduan terkirim. Data-data yang perlu di-input yaitu pertama ada data informasi layanannya, kedua data mahasiswanya, ketiga ada data pengaduan akademik yang terkaitnya, terus keempat ada data administrasi, kelima ada data dari hasil kuesioner pengaduan dari 2 bidang tersebut. Sini dari hasil survei itu dibuat sebuah grafik. Laporannya di sini yaitu di mana ada 27% mahasiswa yang melakukan, 24% melihat informasi kalender akademik, terus 20% melihat detail pembayaran, dan 27% yang menghubungi informasi layanan. Di sini ada grafik data pengaduan akademik, yaitu dari 300 mahasiswa, dilanjut 50 mahasiswa yang mengajukan kendala terkait ketidakhadiran dosen dalam perkuliahan, lalu 150 mahasiswa mengajukan keterkaitan tidak sesuai dengan materi, lalu 200 mahasiswa tidak melakukan matkul praktik pada perkuliahan. Hasil dari data yang hasil kuesioner tadi itu, dalam data pengaduan administrasi 300 mahasiswa, dari 100 mahasiswa yang mengajukan pembayaran tidak masuk ke dalam SIA, 50 mahasiswa yang mengajukan tagihan tidak muncul dalam SIA, dan 100 mahasiswa yang mengajukan keterlambatan pembayaran. Fitur-fitur unggul yang perlu dibuat, saya di sini membuat sebuah prototype yang dimana ada tampilan login, lalu ada halaman utamanya, terus ada bagian halaman menu informasi layanannya, lalu ada bagian pengaduan yang dimana dapat memilih 2 kendala, akademik dan administrasi. Dan ini berikut ada tampilan form kendala untuk administrasi dan akademik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.